Saya dari 10 MPLB 3. Saya Ella Karinasa, absen 19 dari kelas 10 MPLB 3. Kami dari SMK Negeri 1 Demak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Selamat datang di Kota Kudus. Kali ini kita akan mengunjungi salah satu tempat bersejarah, yaitu Museum Jenang Kudus. Museum Jenang Kudus adalah destinasi wisata edukasi yang menampilkan sejarah budaya dan proses pembuatan jenang, makanan khas Kudus yang terkenal manis dan lucu. Memasuki area museum, pengunjung disambut dengan desain interior bergaya tradisional Jawa Tengah yang hangat seperti patung motor Vespa yang terbuat dari kayu, serta bangunan menara yang menjadi ciri khas dari kota Kudus. Di bagian luar lantai atas terdapat koleksi seperti kain bordir, permainan tradisional, dan juga tas anyaman. Selanjutnya, terdapat pajangan bahan-bahan utama pembuatan jenang seperti beras ketan, santan kelapa, dan gula merah. Bagian berikutnya memamerkan peralatan tradisional dan patung orang yang sedang mengaduk jenang di atas wajan. Ini dia beberapa peralatan tradisional untuk membuat jenang. Selanjutnya, kita memasuki miniatur bersejarah pasar pertama Jenang Kudus pada tahun 1930. Selain itu, terdapat miniatur gambaran makam Sunan Kudus, menara, serta Masjid Menara Kudus. Nah, masuk ke ruangan berikutnya, terdapat rumah adat Joglo. Di sini juga terdapat mainan tradisional anak-anak seperti ketapel, gangsing, cetokan, dan lain sebagainya. Di belakang rumah adat Joglo terdapat alat masak zaman dahulu seperti kendi, cowek, untu. Dan juga perabot rumah tangga pada zaman dahulu. Memasuki ruangan selanjutnya, yaitu Museum Gus Jigam. Kita akan disajikan mengenai sejarah ulama-ulama penting beragama. Ruang Trilogi Ukhuwah. Di dinding utama terdapat foto-foto perekat ulama. Dan di tengah ruangan ditandai dengan segitiga warna putih.
kita akan memasuki galeri Asmaul Husna dan Al-Quran. Pertama masuk, kita akan disambut dengan bangunan Ka'bah. Di depannya terdapat galeri Al-Quran. Di ruangan samping terdapat replika omah kapal dan sekaligus rumah kembar Niti Semito. Selanjutnya terdapat patung Raden Mas Sosro Kartono. Di sini juga terdapat replika stasiun lama Kota Kudus. Selanjutnya terdapat ruangan yang memperlihatkan pakaian adat Kudus. Selain itu, di sini juga menampilkan berbagai produksi kain bordir dan juga menampilkan produksi jenang. Di lantai bagian bawah terdapat oleh-oleh jenang yang berbagai varian. Kunjungan ke Museum Jenang Kudus memberikan pengalaman yang menggabungkan edukasi, budaya, dan kenikmatan rasa. Selain menambah wawasan tentang kuliner tradisional, pengunjung juga dapat merasakan langsung kelezatan jenang, menjadikan kunjungan ini berkesan dan layak untuk diulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Alerisa dan rekan saya Kehla. Di sini saya berkenan ingin sedikit mewawancarai dengan Museum Jenang Kudus ini. Sebelumnya, boleh saya tahu dengan Mas siapa? Mas Said. Mas, boleh tahu sedikit penjelasan tentang Museum Jenang Kudus? Boleh. Tapi sebelumnya Mbaknya dari mana? Saya dari Demak dan saya dari sekolahan SMK Negeri 1 Demak. SMK Negeri 1 Demak. Yang pertama kali kesini ya? Iya. Mungkin sedikit gambaran secara umum bahwasanya Museum Jenang ini adalah salah satu museum yang ada di Kota Kudus. Ada 3 ya. Yang ketiga ini Museum Jenang Kudus, di mana Museum Jenang ini masih muda sekali, ya, baru berusia 9 tahun jalan. Ya. Museum Jenang ini ya yang pasti menjelaskan, melestarikan, menggambarkan, menceritakan tentang bagaimana sejarahnya salah satu makanan khas Kota Kudus yang disebut jenang. Demak juga ada jenang. Iya. Kali ini di Kota Kudus tentang karena jenang itu adalah menjadi makanan khasnya orang-orang Kudus. Juga tentang sejarahnya jenang Kol, karena Museum Jenang ini adalah miliknya perusahaan Jenang Mubarak, salah satu brand jenang yang paling terkenal di Indonesia, Jenang. Terima kasih Mas. Terus kalau boleh tahu sejak kapan museum ini didirikan ya Mas? Ya, seperti yang saya katakan tadi bahwa museum ini masih muda ya, 9 tahun, artinya didirikan di tahun 2017. Lebih tepatnya itu kita biasanya merayakan ulang tahunnya di tanggal 24 Mei. Nah, selanjutnya biasanya pajangan-pajangan apa saja ya yang ada di Museum Jenang Kudus ini? Maksudnya koleksinya? Iya, koleksinya. Baik, karena namanya adalah Museum Jenang, berarti digambarkan, ditampilkan tentang sejarahnya jenang. Kita tampilkan, kita gambarkan dengan dengan aslinya. Ya. Yang pertama pendiri, foto daripada pendiri Jenang Muhammad. Tadi juga kita tampilkan ada juga itu legenda Jenang Kudus, asal usulnya Jenang Kudus seperti itu. Kemudian bahan bakunya jenang, kita tampilkan peralatan proses pembuatan jenang Mubarak dari generasi yang sampai ke generasi. Karena Jenang Mubarak ini usianya sudah 115 tahun, itu sudah dipimpin oleh 3 generasi. Untuk Museum Jenang ini bukan hanya menceritakan menampilkan jenang saja ya. Sejarah Kota Kudus ada semuanya di sini. Masuk kita tampilkan ada replika menara, ada pasar bubar, ada rumah adat Kota Kudus juga tentunya, ada miniatur market kompleksnya Menara Kudus,
Ini yang unik ya, juga ada tentu ada penambahan ya, museum jenang dan wisata edukasi Gus Jigam. Karena Gus Jigam itu juga menjadi kearifan lokal khusus yang sangat luar biasa. Gus Jigam salah satu juga peninggalan dari Sunan Kudus. Kemudian kita juga punya ruangan yang menampilkan tentang koleksi Al-Quran. Ada Al-Quran mini, ada Al-Quran jumbo, ada juga Al-Quran dengan berbagai medianya, ada yang dari kertas, ada yang dari tulis sapi, dan juga ada yang dari gamelan. Kita juga menampilkan ada ruangan yang menampilkan menceritakan tentang perdagangan Kota Kudus, tentang Rokok Kudus ada di sini. Selain di Museum Kretek, di Museum Jenang kita tampilkan juga sejarahnya Rokok Kudus. Dan juga ada replika cagar budaya Kota Kudus. Selain menara ada replika omah kapal dan omah gembar Kota Kudus. Seperti itu. Betul, ada cara umumnya. Baik Mas, kalau boleh tahu siapa saja ya biasanya yang berkunjung ke sini? Siapa saja ya? Kalau Semua yang disebut kan? Ya. Kalangan berkunjung ke sini. Jadi Museum Jenang ini semua kalangan masuk, ya. Mulai dari tingkatan paling rendah apa? TPA, yang segini-gini TPA. TPA tempat penitipan anak itu sudah diajak berkunjung belajar edukasi dan museum hingga ke kegiatan universitas, kemudian dari beberapa lembaga dan dinas itu ya. Jadi kami juga membuka kunjungan apa ya maksudnya paketan untuk kunjungan edukasi untuk anak sekolah. Itu ya. Kemudian biasanya ramenya itu hari kalau anak sekolah itu ramenya hari Senin sampai Jumat. Itu rame. Pagi siang biasanya? Iya pagi kita buka jam 7 sampai jam 9. Kemudian di hari weekend itu ramenya rombongan keluarga. Kalau masa-masa liburan itu lebih ramai lagi, rombongan berziarah, rombongan yang lain-lain, besok banyak sekali. Kemudian juga kita wisatawan asing juga banyak ya. Dari Palestina, apalagi rombongan kayak gini ya, banyak ya wisatawan asing dari Palestina, Mesir, sering ke sini. Kemudian dari hampir setiap bulan ada. Jadi terbuka untuk semuanya ya Mas? Iya, Nggak hanya untuk anak-anak sekolah. apalagi untuk apa ya, konten kreator yang pengen berkunjung ke Museum Jenang, yang hanya pengen pulaan story banyak seperti itu. Cukup sekian. Makasih ya Mas atas waktunya. Kapan-kapan kesini. Iya. Terima kasih telah menonton video saya. Wassalamualaikum.